Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih senantiasa memberikan pasokan nikmat dan rahmatnya kepada kita, plus hidayahnya kepada kita, sehingga hari ini hadirin kita mampu dan mau hadir di Masjid Nurul Islam Nila yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu ibadah wajib, yakni ibadah wajib Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang akan kita kerjakan yang sudah kita kerjakan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada tempat yang kedua hadirin, kami selaku khatib tidak bosan-bosannya, memang itu sudah menjadi rukun dari sebuah khutbah, bahwa seyogianya kami mengajak sudi kiranya kita senantiasa meningkatkan keimanan kita plus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah pada mimbar Jumat kali ini adalah mempertahankan amal soleh pasca Ramadan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 15 hari sudah kerinduan kita kepada bulan Ramadan. Ternyata Ramadan sudah meninggalkan kita kurang lebih 15 hari yang lalu. Biarlah Ramadan meninggalkan kita hadirin, tetapi bulan Ramadan banyak sekali pesan-pesan Ramadan yang dititipkan kepada kita, yang dititipkan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu kita pisah dan kita lepas dengan bulan Ramadan, tapi ada beberapa pesan, banyak sekali pesan-pesan dan kesan Ramadan yang dititipkan kepada umat Islam. Walaupun kita sedih ditinggalkannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada banyak pesan dan kesan Ramadan yang dititipkan kepada umat Islam. Setelah pasca Ramadan ini kita selalu dan terus kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk meningkatkan amal soleh kita pasca Ramadan, karena kita masih ada 11 bulan. 11 bulan ini kita terus berjuang, kita terus berjihad untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita setelah Ramadan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Ramadan yang pertama adalah pesan takwa. Takwa ini adalah hasil godokan, hasil didikan, hasil terbiah
selama 30 hari di bulan Ramadan. Karena tujuan dasar daripada siam Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan telah pergi, tapi dia menitipkan pesan. Pesan apa? Pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa. Hadirin, setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan, selama kita digodok selama 1 bulan, ada yang lulus, ada yang lulus, ada yang diluluskan, dan ada yang rapornya merah. La'allakum tattaqun itu tidak semua manusia meraihnya. Tidak semua manusia memperoleh la'allakum tattaqun. Makanya dalam 11 bulan ini hasil di Ramadan kita tingkatkan ya, di bulan lain 11 bulan ini untuk meraih la'allakum tattaqun secara komplit. Jadi terbiar bulan Ramadan selama 1 bulan kemarin ada yang lulus dengan lulus mumtaz atau lulus cum laude. Ada yang diluluskan dan ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus, yang diluluskan ini istilahnya kalau orang ujian akhir ulang, ya, ujian ulang di dalam 11 bulan ini untuk menuju nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa itu merupakan predikat, gelar yang paling tinggi, tidak ada gelar lain ya, selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada 5 jaminan ya. Ada 5 jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa ya, dan takwa itu merupakan bekal yang terbaik, bekal yang khair. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian wahai orang-orang beriman, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa taquni ya ulil albab. Bertakwalah kepada wahai orang-orang yang berakal, ulil albab. Yang kedua, keuntungan besar bagi orang-orang yang meraih predikat takwa adalah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan atau memberikan jalan keluar baginya setelah dia mendapat kesulitan. Jadi kita sulit dari ujian Allah Subhanahu wa taala, berkat dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari sebuah kesumpekan, kesukaran. Yang ketiga, orang-orang bertakwa diberi rezeki oleh Allah. Rezeki min Allah bighairi hisab, tanpa diduga, tanpa ada perhitungan sebelumnya, berkat nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki pada orang-orang bertakwa tanpa diduga sebelumnya, tanpa dikira-kira sebelumnya. Istilah orang sekarang rezeki nomplok, ya, rezeki muncul sendiri, kita tidak tahu sebelumnya. Itu namanya rezeki tanpa diduga, ya, berkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus keuntungan lagi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan ya, dari kesulitan hidupnya. Kita dirundung ujian yang sangat sulit dan rumit, tapi kita pernah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hafal takwa, dengan kesungguhan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menukarkan, Allah akan ijoli kesulitan itu dengan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemudahan dari kesulitannya. Kemudian yang terakhir hadirin, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada nilai lebihnya, yaitu
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh kesalahan-kesalahannya, seluruh kekeliruan-keliruan, semua dosa-dosanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh kesalahan-kesalahan, seluruh kekeliruan-kekeliruan dan dosanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal solehnya. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, titipan Ramadan. Jadi Ramadan pergi, ada titip ini, ada titip amanah, titip pesan. Yang kedua, titipan pesan disiplin. Selama bulan Ramadan 30 hari siang dan malam, kita dibina untuk disiplin. Berbuka pada tepat waktunya, sahur pada tepat waktunya, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih kita laksanakan pada waktunya. Disiplin tepat pada waktunya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa selepas bulan Ramadan, didikan-didikan dalam bulan Ramadan ini kita terapkan, kita jawantahkan dalam 11 bulan, kita terjemahkan dalam 11 bulan. Dalam 1 bulan ini dari disiplin waktu, sholat berjamaah, sholat malam, baca Quran yang kita lantunkan di bulan Ramadan, yang hirau kita di bulan Ramadan ini tidak kenal ya, malam ya, akhir bulan Ramadan kita adakan mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Ini didikan dan godokan bulan Ramadan ini berbekas ya, berbekas pada 11 bulan, pada 11 bulan pasca Ramadan. Disiplin-disiplin diterapkan di dalam bulan Ramadan, kita terjemahkan pada bulan lain. Misalnya di dalam bulan Ramadan kita tidak lelah, tidak juga bosan, kita ngaji Quran siang malam 1 lembar 2 lembar. Dan jangan sampai selepas bulan Ramadan ngajinya juga lepas. Artinya didikan bulan Ramadan ini diterjemahkan di dalam 11 bulan. Pada bulan sekarang ini di bulan Ramadan mungkin siang 1 lembar, malam 1 lembar, paling tidak kebiasaan di bulan Ramadan kita biasakan di bulan lain ya. Begitupun dengan sholat-sholat yang lain atau amal-amal yang lain. Jamaah Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, titipan Ramadan itu adalah banyak, tapi saya ambil 3 poin penting. Yang pertama, qiyamul lail. Qiyamul lail, sholat malam. Selama bulan Ramadan 30 hari, saya yakin ya, di antara kita ini tidak ada yang alpa ya. Sholat tarawih ya. Setiap malam kita laksanakan sholat tarawih ya. Full time, tepat waktu, 11 rakaat kita laksanakan. Tidak ada surat dari orang lain, tidak ada paksaan. Berangkat dari imanan wa ihtisaban. Lah ini kita terjemahkan ya. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan Ramadan. Apa praktek dari sholat tarawih itu? Adalah qiyamul lail. Kalau di dalam bulan Ramadan qiyamul lail sholat tarawih, kalau di luar bulan Ramadan itu sholat tahajud. Ya. Kalaupun tidak rutin, ya, setiap malam mungkin dalam 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Sebagai pengejawantahan, sebagai terjemahan di bulan Ramadan, bahwa hasil didikan, hasil tarbiyah bulan Ramadan berhasil. Kenapa? Walaupun tidak full, tapi di dalam bulan Ramadan praktek qiyamul lail itu dilaksanakan. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam atau pada pertengahan malam, fatahajjad bihi, bersujudlah, bertahajudlah kamu ya. Pada sebagian malam, pada tengah malam suruh kita untuk bertahajud qiyamul lail sebagai nafilatan lak, ibadah tambahan, ibadah sunnah nafilah, ibadah tambahan.
Asa ya bahasa rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita salat tahajud yang mulia ini mengangkat kita pada maqama mahmuda, pada tempat yang terpuji, disanjung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena hambanya menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan malam. Masyarakat kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan dan kesan Ramadan yang utama. Ada 3 yang dapat kami sampaikan pada mimbar Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan kita terus selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan sehingga pada akhirnya kita menjadi insan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Rohingya. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestina. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi ayyi makan. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadhala al muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na syukura ni'matika allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal shalihan tardahu wa nadkhilna bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikrukum wa washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.